Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 154 sampai dengan 160. Baik, Ibu langsung membahas materinya ini. Ayo mengamati anak-anak, bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Tampak di sini digambarkan bagian-bagian biji anak-anak. Yang pertama di sini ada embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Selanjutnya di sini ada kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ini adalah kotiledon anak-anak. Selanjutnya ada selimut biji yang berguna untuk melindungi biji. Ayo menulis anak-anak, amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Baik, di sini sudah ada bagan daurnya anak-anak. Selanjutnya kita harus mengisi bagan ini sesuai gambar yang sudah tersedia di bawah ini. Ibu memberi contoh cara mengisi bagan daunnya anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan semangka dimulai dari biji. Ini huruf D. Selanjutnya biji berkecambah, huruf B. Selanjutnya akarnya memanjang, tumbuh batang lebih besar dan juga daunnya. Ini huruf E. Selanjutnya tumbuh menjadi tanaman muda. Selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa ini bisa menghasilkan buah dan di dalam buah di sini terdapat biji. Tuliskan tahapan dalam daur hidup semangka menggunakan bahasamu sendiri. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Daur hidup tanaman semangka. Daur hidup tanaman semangka dimulai dari biji. Biji yang berada di tempat yang lembab akan berkecambah. Awalnya tumbuh akar, batang, dan daun. Akar dan batangnya tumbuh semakin besar dan panjang. Daunnya semakin banyak dan lebar. Kemudian tanaman semangka muda tumbuh dan berkembang menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa mampu menghasilkan bunga, buah, dan biji. Baik, Ibu lanjutkan. Sekarang kita amati daun cocor bebek. Di ketiak daun cocor bebek ini terdapat tunas-tunas. Ya anak-anak, ini terdapat tunas-tunas yang akan bisa menjadi tanaman cocor bebek yang baru. Dan pada pohon pisang di sini terdapat anakan seperti ini anak-anak. Ini adalah tunas dari tanaman pisang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Ini adalah gambar tanaman bambu atau pohon bambu anak-anak. Di sini kita amati ada tunas bambu, di sini di dekat induknya. Tunas bambu biasa disebut dengan rebung anak-anak. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas.
anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Ayo mencoba anak-anak. Tampak pada gambar di sini Udin dan teman-temannya sedang bermain lompat bambu. Mereka tampak kompak, bekerja sama dan juga bermain dengan gembira anak-anak. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Kita amati pada gambar anak-anak, seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Selanjutnya ke gambar kedua kita amati. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakkan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai terjepit bambu. Lakukan secara bergantian. Ayo berlatih anak-anak, pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki pemain yang melompat akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Ibu mulai dari pertanyaan yang pertama, anak-anak. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya, saya bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Saya menyesuaikan gerakan dengan hitungan hentakan dari pemegang bambu dengan lompatan pemain. Pertanyaan ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Caranya, kita harus bekerja sama dengan baik dan berkonsentrasi saat bermain. Keempat, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Yang membuat saya tidak berhasil adalah kurangnya kerjasama dan tidak konsentrasi saat bermain. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.